karir saya mulai dari tahun 1980. Setelah saya lulus sekolah di IKJ, dulu namanya LPKJ, saya langsung terjun ke dunia dokumenter. Selama 5 tahun lah saya berkecimpung di dunia dokumenter bersama senior-senior saya yang udah lebih duluan bekerja ya. Jadi saya ikut mereka. Ya, kemudian tahun 85 saya mulai pindah hijrah ke dunia film cerita sampai sekarang. Film dokumenter pertama saya yang lama bener ya, banyak sih. Kita waktu itu masih awal tuh masih mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah, ya, dari perhubungan laut, dari perindustrian gitu. Dan yang betul-betul saya sendiri itu saya pegang film tentang kapal tradisional pinisi gitu. Lulus SMA itu saya ikut ujian umum, dulu namanya Skalu, 10 universitas, tapi nggak ada yang diterima. Akhirnya justru saya pelarian ke LPKJ, tapi alhamdulillah ya dari situlah saya lahir sebagai insan film katanya gitu. Jadi awal saya mulai tertarik di film ya sebenarnya sejak saya masuk kuliah. Kemudian dapat pengetahuan pelajaran bahwa film itu antara lain juga merupakan media ekspresi yang bisa disalurkan lewat ya media audiovisual ini gitu. Artinya bahwa formalitas harus ada pendidikan itu kan untuk menuju ke profesionalisme kayak seperti itu. Yang pertama saya dapat film penghargaan itu dengan judul Salah Asuhan yang disutradarai oleh Mas Ami Priyono. Itu yang saya kenal baik sama dia. Kemudian kita ada kecocokan, ya alhamdulillah semua kerjasamanya berjalan lancar. Kalau disuruh pilih, itu susah. Sama aja disuruh pilih dalam hidup, itu pilih hari yang terbaik dalam hidup itu susah. Juga kalau kayak gini, suruh membaca buku setebal ini, suruh pilih halaman mana yang paling asik. Kira-kira begitu. Jadi saya nggak bisa bilang ini mana yang jadi master. Tapi buat saya semua film itu yang pernah saya buat saya nikmatin dan saya merasa puas lah. Artinya semua masterpiece kayak gitu.
Jadi dalam mencikapi kemajuan teknologi yang luar biasa cepatnya sejak era digital ini, awalnya dulu waktu peralihan antara analog ke digital, saya juga termasuk yang nggak tertarik. Tapi begitu cepatnya teknologi digital itu, saya harus berpikir bahwa saya berprinsip begini, kita nggak boleh melawan teknologi. Kalau kita melawan teknologi, kita akan mati. Jadi saya berpikir bahwa seseorang, siapapun, di film, dimanapun, itu harus terbalik. Harus bisa mensikapi teknologi itu. Jadi kita mensikapi gimana? Mau mensikapi secara baik atau secara buruk, ya itu pilihan. Tapi kalau lu benar-benar menolak, itu bunuh diri. Menolak teknologi baru ya. Sekarang teknologi digital. Kalau dulu saya tolak, mungkin saya udah berhenti lama kali. Sejak ada digital, saya udah nggak ikut aja dah, males. Dan itu ada beberapa teman-teman yang sampai sekarang bertahan seperti itu, ya tinggal berapa orang lah, bisa dihitung bagi jari. Ya akhirnya mereka, ya udah nggak, ya stuck. Ya artinya dalam era digital ini yang setiap saat terus ada ilmu baru, pengetahuan baru, harus diikutin terus. Kita harus update diri. Gitu, harus belajar sambil ya udah sambil kerja sambil belajar, karena teknologi digital ini nggak ada berhentinya dari segala bidang, bukan cuma di film ya, gitu loh. Nah kalau kita menolak benar-benar deh, bunuh diri, kita harus bisa mensikapi tadi, bagaimana mensikapi baik, mensikapi buruk, untuk kepentingan diri, untuk kepentingan semua. Ya kita cari yang positifnya aja. Pesannya pertama adalah terus belajar, update. Gak usah takut mau belajar di mana. Sekarang ada namanya Mbah Google. Mau belajar apa aja, buka aja. Kalau nggak yakin nggak apa, baru cari orang yang. Tapi yang penting adalah niatnya, gitu. Belajar. Yang udah punya pengalaman, update terus gitu. Kadang kan kita suka telat nih, ilmu pengetahuan masuknya telat. Tapi kabarnya kan di Google udah itu real time, gitu loh. Di Amerika keluarin teknologi ini 2 hari kemudian udah ada di Google tuh. Tapi 2 tahun kemudian baru masuk Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting kita udah belajar duluan. Masuk Indonesia baru 2 tahun kemudian. Oke lah itu kelamaan. Zaman dulu mungkin baru setahun, 6 bulan. Tapi dalam 2 hari kita udah bisa tahu kok penemuan baru gitu. Jangan bingung. Gue kadang-kadang juga mau buka suka kelupaan. Oh iya, tanya aja sama Google. Kelar. Jangan berhenti belajar, itu nggak ada batasan umur. Belajar tuh belajar udah gitu. Karena dari belajar itu, dan sama satu ya ketekunan, keseriusan. Lo pilih, gue mau jadi apa? Jadi produser, jadi sutradara, jadi kameramen, jadi editor. Pilih, tekunin. Ini belum dapat ilmunya. Satu, aku pengen pindah jadi ini lah, pindah jadi ini, susah itu. Kecuali orang yang jenius IQ-nya 200 kan, ya bisa. Tapi kalau yang standar semua orang bisa, tapi jangan semuanya mau, jangan banyak maunya loh. Tekunin satu-satu. Karena buat yang muda-muda ya, pemilihan hari ini itu akan menentukan 20 tahun lagi lo jadi apa. Tapi kalau lo pindah-pindah mau jadi ini, 100 tahun nanti baru bisa dapat semuanya. Tapi ingat itu.
Gitu pesan tuh, belajar tekun, pilihan yang tepat. Jadi kalau udah jadi, lo mau tambah ilmu lagi. Sekarang banyak, dari dulu banyak editor, udah jago-jago jadi sutradara. Sekarang lagi ngetren kameramen, DOP, jadi sutradara. Tapi jadi dulu satunya. Jadi sutradara, kameramen, jadi DOP belum, setengah-setengah, belum pernah bikin, modal mau jadi sutradara lagi. Nah, itu sulit, kecuali ya itu tadi IQ-nya di atas 200.